Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang bahagia ini, saya akan menyampaikan sebuah pembahasan tentang apakah jin masuk surga sebagaimana mestinya manusia. Mohon simak video ini hingga selesai agar tidak terjadi salah paham. Dan semoga bagi para sahabat yang menonton video ini hingga selesai diberikan kemudahan, dilapangkan rezekinya, dan didekatkan jodohnya. Amin. Allahumma amin. Apakah jin masuk surga sebagaimana manusia? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Toha ayat 123 yang artinya, dan apabila petunjukku datang kepadamu, adalah ditujukan kepada orang-orang yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga dengan firman-Nya, turunlah semua dari surga itu kamu berdua. Sebagian dari kamu menjadi musuh sebagian yang lain. Toha 123. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka apabila petunjukku datang kepadamu, kedua hal di atas ditunjukkan kepada bapak jin dan bapak manusia. Ini menunjukkan bahwa jin mendapat perintah serta larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga tercakup dalam syariat-syariat para nabi, dan kejahatan mereka juga layak mendapat hukuman. Ini juga menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus kepada mereka sebagaimana diutus kepada manusia. Semua ini tidak diperselisihan para ulama. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang apakah jin yang muslim juga masuk surga. Mayoritas ulama berpendapat bahwa jin muslim akan masuk surga dan jin yang kafir akan masuk neraka. Ada juga yang mengatakan bahwa pahala jin yang muslim hanyalah keselamatan dari siksa neraka, namun tidak akan masuk surga. Karena surga hanya dimasuki oleh Adam dan keturunannya. Dan ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullah. Orang-orang yang mengatakan bahwa jin muslim juga akan masuk surga memiliki beberapa argumentasi. Yang pertama, dalam ayat 123 dari surat Toha di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa barang siapa yang mengikuti petunjuknya, maka ia tidak akan merasa takut, sedih, tersesat, dan menderita. Ini merupakan konsekuensi dari kesempurnaan nikmatnya. Tidak bisa dikatakan bahwa ayat tersebut hanya menunjukkan peniadaan azab, karena sudah menjadi kesepakatan bahwa jin mukmin tidak akan disiksa. Seandainya ayat di atas hanya menunjukkan peniadaan azab, maka itu bukanlah pujian bagi manusia yang mukmin, namun sekedar informasi peniadaan ketakutan, dan kesedihan. Sebagaimana diketahui bahwa konteks dan maksud ayat adalah bahwa
orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan yang paling besar dan terhindar dari penderitaan yang sangat pedih. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan semua itu dengan meniadakan rasa takut dan kesedihan tersebut sesuai dengan tuntunan keadaan. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Adam alaihi wassalam dari surga, maka ia dirundung rasa takut, kesedihan, dan penderitaan. Lalu Allah memberitahukan kepadanya bahwa Dia memberikan janji baginya dan bagi keturunannya, yakni barang siapa mengikuti petunjuknya, maka akan terhapus ketakutan, kesedihan, kesesatan, dan penderitaan darinya. Dan dimaklumi bahwa semua itu tidak akan hilang kecuali dengan masuk ke surga. Tetapi dengan menyebutkan peniadaan keburukan yang paling berat adalah lebih cepat. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, lagi memimpin keadaan kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Hai kaum kami, terimalah seruan orang-orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita tentang ancamannya terhadap para jin, yaitu barang siapa yang memenuhi seruan utusannya, maka akan diampuni dan dibebaskan dari neraka. Seandainya ampunan bagi mereka hanya berupa pembebasan dari azab, maka cukup dengan firman-Nya dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Akan tetapi, kesempurnaan ampunan itu adalah masuk ke surga dan selamat dari neraka. Sehingga barang siapa yang mendapat ampunan dari Allah, maka dia masuk surga. Ketiga, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang bidadari di surga tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Surat Ar-Rahman 56. Ayat ini menunjukkan bahwa jin dan manusia yang beriman akan masuk surga, dan bahwa bidadari di dalamnya belum pernah disentuh oleh mereka. Maka, ini menunjukkan jin-jin yang beriman dapat menyentuh bidadari setelah mereka masuk surga, sebagaimana yang terjadi pada manusia. Seandainya mereka tidak masuk surga, tentulah tidak pantas bagi mereka menerima berita seperti itu. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka jika kami tidak dapat membuatnya, pasti kamu tidak akan dapat membuatnya. Peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.
Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki, buah-buahan dalam surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah 24-25. Di antara jin, ada yang mukmin dan ada yang kafir, sebagaimana dikatakan oleh jin-jin soleh di antara mereka. Dan sesungguhnya dari kami ada orang-orang taat, ada pula orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Surah Al-Jin 14. Maka karena golongan jin yang kafir masuk dalam ayat kedua Al-Jin ayat 14, maka golongan jin mukmin juga harus masuk dalam ayat pertama Al-Baqarah ayat 25. Yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang jin-jin yang soleh, yaitu, barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Maksud ar-rusyid di sini adalah petunjuk dan kemenangan, yaitu petunjuk dari Al-Quran. Maka barang siapa tidak masuk surga, dia tidak akan memperoleh tujuan dari petunjuk tersebut, melainkan petunjuk tersebut sekedar dalam pengetahuannya saja. Yang keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berlomba-lombalah kamu kepada ampunan dari Tuhan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Al-Hadid 21. Golongan jin yang mukmin adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para rasulnya. Oleh karena itu, mereka termasuk orang-orang yang memperoleh berita gembira dan berhak menerimanya. Yang ketujuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah menyeru manusia ke Darussalam, surga, dan menunjuki orang-orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Surat Yunus ayat 25. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan seruannya bersifat umum dan menjadikan hidayahnya bersifat khusus. Maka, barang siapa mendapatkan petunjuknya, dia termasuk yang diseru kepada petunjuknya itu. Jadi, jin yang mendapatkan hidayahnya adalah termasuk yang diseru kepada hidayah itu. Yang kedelapan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dan golongan kamu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memberi peringatan kepadamu kepada pertemuanmu denganku hari ini? Mereka berkata, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Kehidupan dunia telah menipu mereka dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Yang demikian itu adalah karena Tuhanmu tidaklah membinasakan kota-kota secara aniaya, sedang penduduknya dalam keadaan lengah, dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat seimbang dengan apa yang dikerjakannya. Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.
Penjelasan ayat ini adalah umum untuk jin dan manusia. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada mereka bahwa masing-masing mereka memiliki derajat sesuai dengan amalnya. Sebagai konsekuensinya, maka jin yang melakukan kebajikan juga memiliki derajat sesuai dengan amalnya, sebagaimana manusia. Yang kesembilan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Dan Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tidak ada pula berduka cita. Mereka-mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ini kami jadikan dalil karena 3 alasan. Pertama, kata penghubung allazina di dalam ayat tersebut bersifat umum. Kedua, disebutkannya pahala setelah hal-hal terpuji yang disebutkan sebelumnya. Dan ini menunjukkan bahwa siapa saja yang menyandang hal-hal tersebut berhak menerima pahala itu. Hal-hal terpuji tersebut adalah ikrar bahwa tiada Tuhan selain Allah, disertai dengan istiqomah. Ketetapan ini adalah umum karena keumuman sebab apabila masuk surga adalah konsekuensi dari kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan pengakuan akan rububiyahnya, disertai dengan konsisten terhadap segala perintahnya, maka barang siapa yang melakukan hal ini, dia pun berhak atas balasan tersebut. Ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tidak ada pula berduka cita. Mereka-mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Ia menunjukkan bahwa siapa saja yang tidak dilingkupi rasa takut dan rasa sedih adalah penghuni surga. Dan tentang siapa yang tidak dilingkupi rasa takut dan rasa sedih telah disebutkan dalam firman Allah. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka mereka tidak akan merasa takut dan merasa sedih. Ayat ini meliputi 2 golongan, dan ayat ini menunjukkan bahwa siapa saja yang tidak dilingkupi rasa takut dan rasa sedih, maka dia adalah penghuni surga. Dan yang terakhir, jika jin yang kafir masuk neraka, maka karena keadilan Allah, maka masuknya jin-jin yang mukmin ke surga karena kemuliaan dan kasih sayang Allah adalah lebih utama. Sebab kasih sayangnya mendahului murkanya dan kebaikannya lebih umum dari keadilan. Oleh karena itulah, tidak akan masuk neraka kecuali mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan penghuni neraka. Berbeda dengan surga,
ia dapat dimasuki oleh neraka yang tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan golongan untuk surga yang akan menempatinya tanpa harus melakukan amal kebajikan. Di dalam surga juga Allah akan menaikkan derajat hamba-hambanya tanpa ada usaha dari mereka, melainkan karena doa, sholat, sedekah, dan perbuatan baik yang dihadiahkan orang lain kepada mereka. Merupakan ketetapan Al-Quran serta kesepakatan umat bahwa jin kafir akan masuk neraka karena keadilan Tuhan dan karena apa yang mereka perbuat. Sedangkan jin-jin mukmin akan masuk surga karena kemuliaan Allah dan karena amal mereka. Ada juga yang berpendapat bahwa jin-jin mukmin tersebut berada di dasar surga, di mana mereka dapat dilihat oleh penghuni surga lainnya, tapi mereka sendiri tidak melihat penghuni surga lainnya. Menurut pendapat ini, kondisi mereka di surga ini kebalikan di dunia, di mana jin-jin tersebut dapat melihat anak cucu Adam, sedangkan anak cucu Adam tidak dapat melihat mereka. Akan tetapi, hal seperti ini tidak dapat diketahui tanpa ada dalil yang tidak bisa dibantah. Dan jika dalil tersebut memang benar, maka itu wajib diikuti. Namun, jika tidak ada dalil yang mendukungnya, maka pendapat ini sekadar disampaikan agar dapat diketahui, sedangkan kebenarannya tergantung pada dalil. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.